Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam pada anak-anakku kelas 10 IPA. Ini adalah materi terakhir dari bab gerak harmonik sederhana, dimana di materi terakhir ini atau materi keempat kita akan belajar tentang energi pada GHS. Oke, langsung saja kita mulai. Energi pada GHS. Jadi di materi keempat ini ya, kalian akan saya berikan sebuah paparan tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi tiga energi ini yang ada pada sistem GHS ya, gerak harmonik sederhana, yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu pada sistem pegas, sistem ayunan, dan lainnya. Tetapi pada bab ini memang saya hanya memilih dua sistem itu ya, yang untuk menjelaskan fenomena gerak harmonik sederhana. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu energi kinetik. Ya, jadi benda yang bergerak harmonik sederhana dia memiliki energi kinetik karena dia memiliki kecepatan. Kita sudah tahu energi kinetik didefinisikan setengah mv kuadrat, di mana V-nya itu merupakan persamaan kecepatan. Kalian sudah dapat materi ini di materi kedua ya kalau nggak salah ya, materi kedua. Kalau saya keliru nanti bisa dicek lagi tentang persamaan pada GHS, di mana V sama dengan omega A cos omega T. Nah, kita substitusikan V-nya sehingga kita dapatkan energi kinetik setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T ya, jadi dikuadratkan V-nya. Nah, kalian sudah tahu kemarin di materi ketiga ya kalau tidak salah, tentang periode dan frekuensi, kita sudah menemukan hubungan omega ya. Omega itu akar K per M ya pada sistem pegas begitu. Kalau pada sistem pendulum, omega sama dengan akar G per L ya. Nah, di sini berarti kita bisa mengganti ya ini M omega kuadrat dengan nilai K seperti itu ya. Nah, inilah persamaan energi kinetik ya, setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T, di mana jika nilai trigonometri dari fungsi cos ini sama dengan 1 ya, berarti kan dia nilainya maksimum. Karena dalam trigonometri itu nilainya itu rentang min 1 sampai 1 ya. Sehingga kalau ini nilainya 1 berarti nilainya maksimum, maka energi kinetik benda yang bergerak harmonik saat maksimum itu sebesar setengah Ka kuadrat. Oke, nah energi kinetik maksimum ini itu dimiliki benda saat berada di titik setimbang ya, karena kecepatan ini ya bernilai maksimum ketika dia fungsi cosnya bernilai 1 atau sudut sudut tempuhnya ini omega T-nya ya, sudut fasenya itu sama saja 0 ya, 0 derajat. Nah itu ketika benda itu berada di posisi setimbang. Nah, begitu ya. Jadi diingat ya, jadi energi kinetik maksimum saat benda berada di titik setimbang. Oke, lanjut ya. Itu tentang energi kinetik. Keterangannya nanti bisa dibaca sendiri. Lalu yang kedua energi potensial. Nah, di sini benda yang bergerak harmonik sederhana itu baik bandul ya, pendulum, dan juga pegas, dia memiliki potensi. Nah, artinya itu energi potensial itu dia memiliki potensi untuk melakukan kerja. Jadi begitu. Jadi misalkan pegas ya, dia memiliki potensi untuk melakukan sebuah kerja. Misalkan kalau dalam sistem senapan ya, dia bisa melontarkan peluru. Dalam sistem ketapel dia bisa melakukan kerja untuk mendorong beban pada ketapelnya ya, begitu. Kalau pada bandul ya, bandulnya ayunan itu bisa mengayun dan mungkin bisa menghancurkan mungkin sesuatu ya, nah gitu kalau diayunkan. Jadi maksudnya energi potensial itu ya tadi, jadi benda-benda yang bergerak harmonik itu memiliki potensi untuk melakukan kerja ya, konsepnya di situ. Nah, maka energi potensial itu sebanding dengan simpangannya ya, jadi semakin besar simpangannya maka semakin besar energi potensialnya ya. Misalkan pegas tuh dimampatkan ya, dia akan atau direnggangkan itu ya, dia bisa menghasilkan kerja yang besar begitu.
Nah, sama seperti sebelumnya di mana Y itu persamaan simpangan, kalian juga sudah memahami Y sama dengan A sin omega T di materi sebelumnya. Kita substitusi sama seperti tadi, kita dapatkan energi potensial setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, di sini juga berlaku, jadi ketika energi potensialnya itu bernilai maksimum, ya ketika ini nilainya 1, berarti setengah Ka kuadrat kali 1 gitu. Jadi kita dapatkan setengah Ka kuadrat. Loh, Pak, kok sama dengan energi kinetik? Iya, karena ketika sedang berada di maksimum, ya seluruh energi benda akan menjadi salah satunya, ya. Apakah itu maksimum potensial atau maksimum kinetik? Kalau terjadi maksimum potensial, berarti ya kinetiknya 0 begitu. Nah, sebaliknya ketika terjadi kinetik maksimum, ya energi kinetik maksimum, berarti energi potensialnya 0. Nah, benda yang memiliki energi potensial maksimum itu saat berada di amplitudo, ya, saat simpangan maksimum. Jadi kalau bendanya itu sampai berada di titik kesetimbangan, ya, di titik setimbang, dia memiliki energi kinetik maksimum. Tapi kalau bendanya berada di simpangan maksimum, ya berarti dia berada jauh dari titik setimbang saat di amplitudo itu, ya. Bendanya bukan energi kinetik lagi yang maksimum, tapi energi potensialnya, sedangkan energi kinetiknya 0 begitu, ya. Itu dalam sistem idealnya begitu. Ini keterangannya, ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini tadi penjelasannya, ya, di mana hubungan tentang keadaan benda saat terjadi energi kinetik maksimum atau energi potensial maksimum. Grafik ini menunjukkan yang merah yaitu energi potensial dan yang biru adalah energi kinetik. Nah, kalian bisa lihat nih, ini adalah titik setimbangnya, ya, yang 0 ini. Nah, ketika dia berada di titik setimbang, ini, ya, tuh lihat, energi potensialnya adalah 0, ya. Sedangkan energi kinetiknya maksimum, tuh kan, ya, yang biru kan Eka, yang merah EP. Lalu ketika sedang berada di amplitudo, ini, ya, amplitudo atau simpangan maksimum, kita lihat energi kinetiknya, ini loh, yang biru, 0, ya. Sedangkan energi potensialnya maksimum. Nah, begitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, saling berlawanan begitu, ya. Ini grafik hubungannya energi terhadap simpangan. Lanjut. Nah, sekarang energi mekanik. Nah, kalian sudah mendapatkan sistem penjelasan tentang sistem pendulum dan sistem pegas, bahwa pada kedua sistem itu hanya ada satu gaya, ya. Misalkan di bandul, ya, hanya ada gaya mg sin theta, dan pada pegas hanya ada gaya pemulih pegas, ya, yang F sama dengan min KY. Ini juga gaya pemulihnya sama di pendulum itu. Nah, gaya itu satu-satunya gaya yang bekerja pada sistem itu. Jadi tidak ada gaya lain, ya, tidak ada gaya gesek atau gaya luar yang mengganggu sistem itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya pemulih yang satu-satunya bekerja pada masing-masing sistem ini itu membuat energi mekaniknya tidak berubah. Sehingga di sini disebut sistem konservatif atau gaya konservatif. Nah, maka dari itu, karena gaya konservatif, berarti energi mekanik sistem ini tidak berubah atau selalu tetap, atau konstan. Ya, energi mekanik kita sudah tahu definisinya di bab-bab sebelumnya, ya, bahwa energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Ini sudah saya ajarin di bab energi, ya, usaha dan energi, ya. Ya, bab 3 itu, ya, sudah diajarin di bab sebelumnya. Ya, begitu. Nah, karena energi mekanik EP plus EK itu adalah konstan, ya, jadi ini maksudnya di posisi manapun, ya. Jadi misalkan pendulum yang berayun itu, ya, jadi di posisi manapun, ya, energi mekaniknya konstan, ya, sama terus, ya. Penjumlahan EP dan EK-nya selalu sama, tidak berubah. Nah, maka kita bisa menjumlahkan EP dan EK persamaan tadi yang telah kita dapatkan. Lalu kita dapatkan seperti ini, ya, ini matematis saja. Nah, ini bentuk ini sin kuadrat omega t plus cos kuadrat omega t itu sama dengan 1, ya. Ini di matematika identitas trigonometri ada teorinya, ya. Nah, sehingga kita dapatkan energi mekanik pun sama dengan setengah Ka kuadrat kali 1. Nah, jadi energi mekanik, ya, setengah Ka kuadrat. Jadi ketika tadi kondisinya energi potensial maksimum, ya, energi kinetik maksimum, ya, berarti dia memiliki besar energi mekanik, ya, saat maksimum loh, ya, gitu.
Ya, nah sehingga EP plus EK sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, ini hubungannya. Jadi misalkan EP-nya maksimum, berarti kan EK-nya 0. Nah, berarti EP sama dengan setengah KA kuadrat. Ya, tak sama kan? Terus ketika EP-nya 0, EK-nya maksimum. Nah, berarti kan 0 ditambah. Nah, setengah KA kuadrat. Nah, jadi gitu ya, hubungannya begitu. Mudah ya, pahami dengan baik ini hubungan EP plus EK-nya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal dan pembahasan. Nah, misalkan ada sebuah beban digetarkan pada pegas sehingga bergerak harmonis ya dengan amplitudo A. Nah, saat simpangan bebannya 0,5 A, nah, cari berapa energi kinetiknya. Nah, kita langsung menggunakan persamaan hubungan EP dan EK ya, yaitu adalah dijumlahkan sama dengan energi mekanik. Nah, energi mekaniknya adalah setengah KA kuadrat. Nah, kita turunkan EP-nya. Lupa kenapa EK-nya nggak diubah jadi setengah MV kuadrat? Ya kan yang dicari EK-nya. Nah, gitu ya. Lalu kita substitusikan di sini Y-nya tadi sebesar 0,5 A ya, berarti sama aja setengah A ini. Ya, ini sama dengan ini. Kita matematis biasa, lalu kita dapatkan energi kinetiknya saat simpangannya setengah A adalah 3/8 KA kuadrat. Nah, nanti kalau di soal-soal ada bilangannya ya kamu bisa substitusikan misalkan nilai K-nya atau misalkan konstanta pegasnya berapa. Kalau di bandul ya K-nya berarti diganti ya jadi apa, nah, yang hubungan omega akar L per G nah itu ya. Nah itu, oh tadi saya salah ngomong ya, K itu kalau pada bandul itu akar L per G ya, bukan G per L. Sepertinya tadi saya salah menjelaskan itu, mohon maaf. Jadi K itu pada hubungan K pada bandul omega akar L per G. Ya, coba dibuka lagi materi sebelumnya ya, yang periode dan frekuensi pada sistem pegas dan bandul. Oke. Nah, begitu. Nah, sekarang ini adalah tugas buat kalian seperti biasa. Nomor 1 ini ya. Ini kalian suruh mencari berapa energi mekanik. Nah, ketika posisinya 0,05 dari posisi timbang. Nah, berarti ya tinggal energi mekanik berarti apa? Nah, EP tambah EK kan, nah kamu cari ya begitu. Hati-hati di sini ada clue-nya ya, karena kamu ingat hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu selalu sama di setiap posisi. Nah, berarti gimana itu? Ini udah ada clue-nya ini. Nah, ini juga enak, sudah ada konstanta pegasnya sudah diketahui. Nah, ini K-nya udah ada. Y-nya juga ada, V-nya ada. Nah, ya, oke. Nomor 2. Nah, ini nomor 2, bandul bermassa 0,2 berada pada tali panjangnya bla 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 disimpangkan ya, ada Y kemudian dilepas. Nah, berapa kecepatan gerak bandul saat energi kinetiknya sepertiga energi potensial. Nah, nomor 2 ini agak sedikit hot ya. Nah, kamu silakan cari EK-nya dulu saja mendingannya, cari EK-nya dulu seperti soal yang saya bahas tadi itu ya, kamu cari EK-nya berapa bla 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 KA gitu ya. Nah, nanti kamu bisa substitusi K-nya begitu ya, nanti EK-nya dijadikan setengah MV kuadrat ya, nanti V-nya nanti ketemu. Nah, pokoknya begitu ya tips dari saya. Nah, udah dikasih tahu tuh. Oke, itu dua soal yang harus kalian kerjakan, dua saja loh ya, sedikit kan. Nah, silakan dua soal ini kalian kerjakan, foto, upload di yang bab terakhir, jadi materinya sedikit ya. Bukan bab, sub bab terakhir ya. Nah, seperti biasa diupload di e-learning kalian yang ini ya. KD Gerak Harmonik Sederhana Satrio ABD Genomio, masukkan ID dan password kalian. Apa ini? Ini jadi putih nih. Ini saya tethering soalnya. Jadi koneksinya agak sedikit lemot ya. Nah, ngupload di sini ya. Jawaban soal materi 4. Jangan salah kamar ya. Nguploadnya di sini loh ya. Kemarin-kemarin masih ada tugas ketiga, nguploadnya di link yang tugas kedua ya. Jadi dilihat nguploadnya di sini. Silakan upload dalam bentuk PDF bisa, gambar bisa. Oke. Selamat mengerjakan, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.